Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Pak Jokowi ya, kasihan kita melihat beliau itu dari mimik wajahnya, dari gestur berbicaranya, saya melihat ada kelelahan ya. Ini yang saya duga begitu dari apa yang nampak. Ya bisa benar, bisa salah. Karena dulu sih tidak seperti itu. Jadi menua karena presiden itu, karena jadi presiden itu cepat sekali ya. Dan kita pun melihat itu dari beberapa presiden yang sudah ada. Apalagi kalau sudah habis masa jabatannya. Itu cepat sekali menuanya itu. Obama kita melihat seperti itu ya. Pak SBY itu. Sampai terlihat sekali. Setelah pensiun lama malah tambah segar ya Pak SBY itu. Alhamdulillah. Pak Jokowi ini kasihan sekali. Yang mana memang masalahnya banyak. Disorot oleh masyarakat. Bukan yang bagusnya yang disorot itu. Karena susah mencari yang bagus dari kepemimpinan Pak Jokowi itu. Yang banyak disorot itu jeleknya. Bukan hanya dari kebijakannya. Tetapi juga masalah pribadinya. Nah, Jokowi ini sering sekali dikonfrontasi tentang tuduhan-tuduhan lah. Memang sampai saat ini masih tuduhan kan sifatnya itu. Tuduhan-tuduhan yang kalau saya melihatnya itu berbasis data gitu. Yang sampai kepada misalkan Gibran atau yang terjadi kepada Jokowi sendiri. Responnya itu luar biasa ya. Luar biasa, sangat tidak negarawan. Jadi tatkala di konfrontasi mengenai gugatan ijazahnya Gibran, dikatakan, oh ini kan ada yang bermain begitu. Ijazah saya sudah 4 tahun berlalu. Ini kan pasti ada yang membiayai karena nafasnya panjang. Karena kalau tidak ada yang membiayai ya tidak akan bernafas panjang seperti itu. Itu keluar loh dari mulut Jokowi sendiri begitu. Nah, yang menjadi permasalahan itu kenapa pola pikirnya seperti itu ya. Itu kalaupun ada di dalam diri beliau tudingan seperti itu seharusnya tidak dilontarkan. Tudingan kampungan seperti itu seharusnya tidak dilontarkan dari seorang negarawan. Karena seorang negarawan itu harus melihat landasan apa yang menjadi gugatan kepadanya. Bukan tendensi ini jangan-jangan ada peranan politik, ada backingan yang membiayai dan lain sebagainya. Tetapi jawaban seperti itu hanyalah menunjukkan apa yang pertama kali menjadi analisa seorang Jokowi. Dan tatkala ada orang yang katakanlah menyerang beliau secara katakanlah yang ada pengaruhnya terhadap politik, beliau langsung mengira itu dibiayai, itu di-backing oleh orang lain. Yang mana bagi saya pola pikir seperti itu miris, karena itu adalah alam bawah sadarnya. Nah, kemudian tidak menjadi heran apabila kita melihat banyak sekali orang-orang yang membela Jokowi yang kemudian memiliki istilah termul. Yang mana termul ini sudah mulai diakui sebagai nama mereka tuh. Nah, yang baru kan isu Kapolri ini mau dicopot. Saat video ini dibuat belum ada penggantian Kapolri, cuman lagi panas-panasnya. Beberapa menteri katakanlah bahasa kasarnya itu titipan, bahasa yang sesuai faktanya itu adalah orang-orang semasa Jokowi yang kita kemudian mengatakan itu titipan Jokowi, itu mulai dibersihkan. Nah, pada akhirnya apa yang Jokowi lakukan? Malah menambah termul. Itu yang dilakukan dan itu yang akan kita bahas sekarang. Siapa di antaranya? Ini Rasman Nasution. Ini adalah pembela baru Jokowi. Dan bukan tanpa alasan. Kalau kita ini akhirnya memiliki kecurigaan, justru inilah yang dibiayai oleh Jokowi. Kenapa? Karena mereka bertemu dulu sebelum membuat sebelum membuat koalisi ya, bukan koalisi bahasanya, kelompok pendukung Jokowi ini mereka bertemu dulu dengan Jokowi. Nah, biasanya kalau memang fans club begitu ya, kemudian katakanlah pembela begitu, itu nggak ketemu dulu, itu terbangun secara organik
gitu. Saya seneng sama BTS nih misalkan begitu ya. Ya sudah, saya kan nggak ketemu BTS dulu, kita langsung bikin ARMY kan demikian kalau mau. Nah inilah makanya kalau sampai ada kecurigaan seperti itu ya akhirnya wajar. Termul-termul itu memang buzzer bayaran Pak Jokowi. Meskipun itu hanya dugaan, tidak sampai kepada menuduh begitu. Dugaan itu ada. Nah, bagaimana sebetulnya dan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari seorang atau sekelompok pembela Jokowi ini? Nah, ini akan kita saksikan ya. Tanggal 9 September 2025 sekitar pukul 14.20 WIB, saya beserta dengan Ibu Ade Suryani dan ajudan saya telah bertemu dan bertatap muka langsung dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan Insinyur ya, bukan Dokter Andes ya. Itu bertemu secara langsung. Tanggalnya diucapkan, jamnya pun diucapkan. Yang mana fotonya pun bakalan ada ini. Pasti bakal ada lah. Kemungkinan besar, 99%. Pertemuan tersebut itu ada dua fase. Pertama, pertemuan singkat dengan berfoto antara ajudan saya Rizky Armansa dan bersalaman dengan Ibu Ade Suryani, dengan Bapak Jokowi dan juga ajudan, baik beberapa ajudan yang lain termasuk Bapak Kompol Syarif Fitriansah. Setelah itu alhamdulillah saya diajak untuk masuk ke dalam rumah kediaman beliau. Sebentar, itu ada polisi juga tuh, masih aktif mungkin ya kalau disebut kompol itu. Entah, saya tidak terlalu tahu, tidak bisa memastikan itu. Cuman ini kan makanya sampai ada berbahaya ya, ada dua matahari di Indonesia itu ya, terjawablah. Kadang-kadang memang fakta itu tidak harus dicari, kadang-kadang keluar dari mulut orang-orang sendiri, yang mana mereka itu pengennya membuat narasi, dengan fakta-fakta itu membuat satu narasi, yang mana padahal dari fakta-fakta yang sama kita bisa melihat narasi yang lain, kemungkinan yang lain, demikian. Jadi perkumpulan ini nyata adanya. Di meja panjang itu, di mana meja tersebut selalu kita lihat di media, tempat menerima para yang barangkali ada diskusi khusus dengan Pak Jokowi, termasuk baru-baru ini Pak Jokowi juga menerima Bapak Prabowo Subianto juga di meja yang sama, dengan juga ada dulu juga kita lihat ada beberapa menteri yang datang untuk bersilaturahim ke kediaman Pak Jokowi. Oke, itu kalau yang dikatakan sama Habib Rizik ya. Kalau Pak Prabowo lagi nggak ada, lagi keluar negeri, banyak menteri-menteri yang datang ke rumahnya Jokowi di Solo begitu. Boy, kamu itu ingat presiden kamu itu Prabowo bukan Jokowi. Ini sebetulnya apa ya? Hal yang lumrah sebetulnya seorang pejabat bersilaturahim lah, katakan demikian ya, apapun tujuan dan alasannya kepada seniornya. Itu hal yang wajar. Tetapi tatkala di masyarakat itu banyak sekali isu yang mengait-ngaitkan tentang keterpecahan di dalam eksekutif, itu menjadi gestur yang tidak elok begitu, tidak elegan pada akhirnya. Memang menunjukkannya demikian. Ya berarti tidak ada usaha untuk membantah apa yang berkembang di masyarakat. Apakah harus membantah? Ya enggak juga sih. Kalau misalkan memang itu diterima sebagai fakta, ya sudah, berarti faktanya memang demikian. Berarti kekuatan Jokowi di dalam pemerintahan sekarang masih kuat. Ya sudah, sesimpel itu begitu. As simple as that. Kita mau melihat itu sebagai kenyataan, ya itulah kenyataannya. Kemudian apakah itu pada akhirnya menjadi kecacatan bagi negara kita sekarang? Ya kan itu tinggal kita melihat lagi kenyataannya demikian. Jadi kenyataan itu, melihat kenyataan itu simpel sekali. Kedatangan saya bukan tanpa alasan. Alasan pertama bahwa saya adalah pendukung Bapak Jokowi. Apalagi 2019 saya salah satu tim dan jubir dari Bapak Jokowi Ma'ruf Amin. Meski sebelumnya 2014 saya salah satu tim dari Bapak Prabowo Hatta. 2019 begitu penyusunan kabinet, hati saya makin happy. Kenapa? Karena ternyata Bapak Jokowi telah bergandengan tangan untuk membangun Indonesia
di mana Bapak Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet Bapak Jokowi. Dan Oke, sebentar ya. Secara frontal mengatakan saya pendukung Pak Jokowi itu tidak terlalu bagus. Harusnya itu dilandasi dulu dari mendukung prinsip, ya, supaya tidak terjadi cinta buta. Karena yang namanya prinsip itu dia ajak, tetapi orang ini tidak ajak. Nah, kalau kita tahu misalkan alasannya Rasman ini ya, Rasman apa Rizman ini namanya? Rasman ya. Pak Rasman ini melandasi dulu prinsip beliau itu bagaimana. Kemudian setelah menjelaskan prinsip itu, kemudian dia mengatakan, saya melihat prinsip-prinsip itu ada pada diri Pak Jokowi. Baru kita bisa ngobrol. Ya, kalau dari awal saya ini mendukung Pak Jokowi, ya susah. Mau apapun yang dilakukan Jokowi pasti benar kalau menurut orang kayak gini. Begitu. Dan itu tidak boleh ada ya. Ta'assub itu namanya kalau di dalam beragama itu. Fanatisme itu gak boleh. Gak ada fanatisme itu. Fanatik itu hanya bagi orang yang maksum. Itu baru bisa fanatik. Sedangkan yang maksum itu ya hanya Rasulullah SAW. Ya mana Pak Jokowi maksum? Enggak. Makanya harus dilihat secara objektif. Nah, orang kalau sedari awal sudah suka ya, saya pendukung Jokowi, ya sudah, nggak bakalan ada salah pada akhirnya itu. itulah menurut saya satu situasi yang membuat saya sangat bahagia, karena saya yakin cita-cita luhur kedua pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi dan Bapak Prabowo, insya Allah akan tercapai. Karena itu setelah memperhatikan, mendalami, mempelajari dan diskusi, maka saya amat prihatin melihat begitu banyak fitnah, hinaan yang cukup keji, bahkan yang tidak ada hentinya kepada Pak Jokowi, kepada keluarganya, bahkan kepada pemimpin kita, wakil presiden Republik Indonesia saat ini pun juga dicoba untuk direndahkan dan dihina-hina. Oke, pemimpin kita mah presidennya, bukan wakilnya. Kalau presidennya nggak ada, baru wakilnya tuh. Ya, bukan wakilnya. Lah kok sedih hanya karena Jokowi dan keluarganya katakanlah dengan bahasa dia begitu ya, dihinakan. Padahal kalau kita kan bukan menghinakan ya, kadang mempertanyakan, kemudian kadang memang menghujat. Yang dihujatnya pun apanya? Kebijakannya atau sisa-sisa kebijakannya. Nah, tadi Rasman ini mengatakan cita-cita luhur kedua pemimpin bangsa ini, tetapi tidak mengatakan cita-cita mereka itu apa. Nah, kalau cita-citanya Pak Prabowo itu belum kelihatan ya, cita-citanya Pak Prabowo itu dalam pengertian kita tidak bisa menilai 100%. Tetapi dari apa yang ada, saya melihat Pak Prabowo ini ada upaya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Itu dari apa yang saya lihat. Upayanya sudah ada. Jadi perekonomian mau dikembalikan lagi kepada rakyat. Kemudian perpolitikan itu mau dikembalikan lagi kepada rakyat. Itu yang saya lihat sejauh ini. Belum final memang, baru 1 tahun begitu ya memimpinnya siapa Pak Prabowo ini. Adapun Pak Jokowi, saya sudah melihat Pak Jokowi itu cita-citanya ingin menjadikan keluarganya penguasa. Itu atas backingan siapa? Ya itu saya juga tidak bisa memastikan atas backingan siapa. Tetapi atas pola pikirnya Pak Jokowi itu sendiri, kalau misalkan ada orang, kemudian orang ini membela atau menghujat, pasti ada yang membackingi. Tuh, atas logika Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi ini pasti ada yang membackingi. Itu atas logikanya Pak Jokowi. Dan Rasman ini berkata demikian juga pasti ada yang membackingi atas logikanya Pak Jokowi begitu. Kalau kita mau melihat seperti itu. Nah, jadi kemudian kenapa dikatakan ada kesedihan tatkala ada serangan-serangan kepada Pak Jokowi dan terutama kepada pemimpin kita, wakil presiden Gibran. Ya apa sih coba fitnahan keji apa? Kita bilang dia itu pengoleksi Tamiya kok, memang betul demikian adanya. Kemudian kita bilang Fufu Fafa begitu. Itu kan 99% kata Roy Suryo. Kalau memang bukan ya buktikan bukan, atau misalkan bawa ke ranah hukum sekalian bahwa itu bukan Gibran. Akhirnya kita kan nggak ikut-ikutan juga apa yang dikatakan sama Roy Suryo. Roy Suryo mengatakan Fufu Fafa ini 99,9% Gibran, kemudian Gibrannya diam aja. Ya sudah begitu. Kemudian pelangap-pelongo tatkala ditanya tentang geopolitik, itu kan kenyataan. Kita bilang pelangap-pelongo. Memang kenyataannya seperti itu, mau apa begitu. Ini nggak ada hinaan sebetulnya. Apa hinaannya? Tidak ada. Kemudian kita katakan dia adalah wakil presiden yang diangkat oleh pamannya. Ya mau gimana ya, lolosnya sama pamannya kok. Kemudian kita katakan bahwa dia itu orang yang tidak kompeten dan tidak kredibel untuk menjadi wakil presiden. Memang kenyataannya demikian. Memangnya nggak ada yang lebih baik daripada Gibran gitu. Ya, cuman nggak punya privilege aja.
kayak Gibran. Itu mah nggak ada hinaan, itu mah kenyataan. Kenapa kenyataan itu? Tatkala dia pahit diucapkan, merasa terhina. Aneh memang kalau logika berpikirnya seperti itu. Kamu bilang rambut saya udah acak-acakan, memang udah acak-acakan, udah waktunya potong rambut. Ya saya belum mau potong rambut, mau apa? Memang kenyataannya seperti itu. Itu contoh ya, contoh. Memang kenyataannya seperti itu. Kalau saya jelek gara-gara belum potong rambut, ya sudah selesai sampai di situ, nggak usah dikatakan penghinaan dan lain sebagainya. Itu stating the fact. Yang teranyar, bahkan sudah ada yang menggugat ijazah Mas Gibran Rakabuming Raka ke PN Jakarta Pusat. Berdasarkan kondisional objektif dimaksud, maka saya memutuskan bersilaturahim ke kediaman Pak Jokowi sekaligus berdiskusi dan juga mengkonfirmasi beberapa hal yang menurut saya perlu untuk saya mendapat paling tidak penjelasan singkat dari Bapak Jokowi secara langsung. Dan di sisi lain, saya juga ingin memastikan kondisi fisik Bapak Jokowi yang katanya menurut informasi sakit. Alhamdulillah teman-teman semua, setelah saya bertemu dengan beliau, dalam hal ini Bapak Jokowi, dan juga didampingi oleh Bapak Kompol Syarif Fitriansah selaku ajudan yang melekat dengan Pak Jokowi, maka saya dan tim dan para kolega saya setelah meninggalkan kediaman Bapak Jokowi di Solo memutuskan untuk mendirikan satu perkumpulan yang kami sebut dengan Kami Jokowi. Oke, sebentar. Oke, kalau kompol tadi yang dimaksud adalah ajudan Pak Jokowi yang memang diberikan oleh undang-undang, selesai berarti ya. Tidak fair kita mengatakan ada permainan polisi dengan Pak Jokowi gara-gara adanya kompol di situ kalau dia memang ajudan Pak Jokowi yang diberikan secara undang-undang. Itu fair, nggak ada permasalahan. Yang mana seharusnya nggak disebut juga begitu kalau mau dalam hal ini. Ya, kenapa? Karena yang memang tidak relevan. Oke lah, itu sudah selesai. Nah kemudian tadi ya awalnya Rasman ini mengatakan saya itu atas fakta objektif. Apa fakta objektifnya itu? Kata Rasman ini banyak yang menghina. Nah itu bukan fakta objektif sebetulnya. Itu adalah fakta, bukan fakta. Itu adalah perkara yang dianggap ada oleh Rasman. Karena yang ada itu bukan penghinaan. Yang ada itu apa? Hujatan. Ya, hujatan itu memang ada. Nah, hujatan itu tidak semua penghinaan, hujatan atau tuntutan itu banyak. Ya, itu objectionnya, fakta objektifnya itu banyak tuntutan kepada Pak Jokowi, tuntutan untuk menghadirkan ijazahnya, tuntutan untuk mencabut anaknya, tuntutan untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan. Ya, itu kan tuntutan loh, kok jadi penghinaan begitu. Cuman dari sisi cheerleadernya Pak Jokowi, ya pasti itu menjadi hinaan. Kemudian dari situ berangkatlah Rasman ini ke kediamannya Pak Jokowi. Dan juga untuk memastikan katanya Pak Jokowi ini kondisi kesehatannya, sehat atau tidak. Dan alhamdulillah saya lihat ternyata Pak Jokowi ini membaik keadaannya. Dan saya juga memang menginginkan supaya Pak Jokowi ini tambah sehat saja keadaannya ya. Supaya tidak tambah jadi fitnah lagi di luar. Nah yang menjadi permasalahan setelah hal itu pulang-pulang lah kok kenapa kesimpulannya itu mendirikan relawan Jokowi yang disebut Kami Jokowi. Kenapa? Ini jadi pertanyaan pada akhirnya. Ya, kalau mau tunggulah setahun, 2 tahun. Kalau tidak pun bikin dulu. Karena dari awal kan sudah dikatakan fansnya Pak Jokowi itu membela Pak Jokowi. Pada akhirnya gak bakalan relevan. Setelah ngobrol atau sebelum ngobrol gak bakalan relevan. Kalau dari awal memang sudah ngefans. Nah apabila sudah datang ke rumahnya Pak Jokowi. Kemudian ngobrol. Bla bla bla. Setelah yang mana padahal motif awalnya itu untuk silaturahim. Memastikan kesehatan. Dan untuk membicarakan katakanlah tadi ya yang disebut hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, pulang-pulang lah kok bikin relawan. Nah ini pada akhirnya menjadikan ada sangkaan begitu ya. Dan jangan salahkan orang kalau memang kemudian jadi ada sangkaan lah, dibikin sendiri kok, dibikin sendiri ya, mau gimana lagi begitu. Ini gestur-gestur seperti ini yang seharusnya tidak terjadi kalau memang mau dianggap ini adalah relawan murni. Apalagi hal ini terjadi setelah reshuffle kabinet, ramenya
Polri akan diganti, Kapolri ya akan diganti, dan masih banyak hal di belakang itu, termasuk juga isu pemakzulan Gibran yang terus berlangsung. Gugatan ijazahnya lah kok baru bikin. Nah ini permasalahan yang menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Kalau sampai ada tuduhan ini orang nggak serta-merta membela, di belakangnya ada sesuatu, ya wajar dibikin sendiri kok begitu. Kami ini bisa direpresentasi sebagai diri kami, tapi bisa juga disebut dengan Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Terus saudara sekalian, jadi ini dengan pendukung Jokowi yang lain hubungannya apa? Ya, apa ada ini ormas besarnya, kemudian yang lain itu ortomnya, ya? Atau ini pendukung koalisi tapi itu juga pendukung koalisi tetapi berbeda? Ya gimana ya kalau misalkan mau satu cukup satu begitu. Ini koalisi pendukung Jokowi Indonesia sudah satu. Lah ini bikin koalisi di sana, bikin koalisi di sana, bikin koalisi. Koalisi masyarakat lah katakan begitu ya, perkumpulan masyarakat. Ya berarti kan gak berkumpul juga tuh. Berarti beda kan. Makanya jadi aneh. Kecuali kalau misalkan ini Dewan Pimpinan Pusat, ini Dewan Pimpinan Daerah, ini Dewan Pimpinan Wilayah begitu. Agak kaharti kalau kata orang Sunda Mara, ada kaharti gitu mah. Tapi kalau seperti ini bingung juga kita. Ini ada relawan Jokowi, di sana ada relawan Jokowi, di sana juga ada relawan Jokowi. Jadi bingung kita itu, ini mana aliansi apa bukan? Kenapa tidak bersatu saja? Nah ini yang pada akhirnya kita menjadi bingung juga. Ini jangan-jangan ada tugas masing-masing. Ini tugasnya di anu, ini tugasnya di anu. Karena masalahnya kalau kata mantik itu bukan umum khusus mutlakon, bukan. Tapi itu umum khusus min wajhin. Sama di dalam hal mendukung Jokowi, tetapi ada agenda berbedanya. Nah ini kok bisa tersistem seperti ini begitu, itu yang menjadi permasalahan ya, karena ini tidak akan timbul secara organik perkara-perkara seperti ini ya. Jadi seperti kita kalau melihat kita itu ke mana, ke gunung, naik ke gunung mau muncak begitu, kemudian di pinggir jalan kita melihat ada pos, masa kita punya sangkaan bahwa pos itu ada terstruktur seperti itu tanpa ada yang mendesain? Ya adalah yang mendesain. Kalau kita melihat ini pembela Jokowi itu rapi sekali begitu ya. Ini dari wilayah hukumnya, ini dari wilayah media sosialnya, kemudian ini dari wilayah lapangannya. Terstruktur sekali seperti itu. Masa kita mau lihat, oh ini organik? Masa? Ya. Ini menjadi permasalahan. Makanya kita jadi bertanya-tanya, dan pertanyaan seperti itu wajar adanya. Saya sampaikan bahwa pertama, kesehatan Bapak Joko Widodo makin membaik. Dan karena kita sering menjadi bagian dari pemberitaan di media, di syuting oleh media TV, elektronik lain dan atau online, maka kelihatan kalau saya ini di syuting, saya tanya kepada orang yang ahli IT atau fotografer, maka objek yang kita foto itu selalunya dia membesar 25%. Maka alhamdulillah Bu Ade sempat juga melihat secara langsung dan agak lama berpapasan dengan Pak Jokowi bahwa fisik Pak Jokowi baik muka, tangan, kaki itu sudah bisa saya katakan hampir stabil. Jadi kalau kelihatan mukanya agak bengkak itu mungkin akibat pengaruh jadi tapi fisik, face, tangan dan lain-lain itu alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah lah, jangan dulu ada apa-apa sama Pak Jokowi ya, supaya bisa melihat tuh keadaan aslinya bagaimana ya. Jangan dulu berpindah alam. Mudah-mudahan tetap dulu di alam dunia ya, agak lama Pak Jokowi. Saya akhiri saja di sini ya. Yang mau melihat aslinya silahkan lihat aslinya. Kesimpulan yang mau saya berikan supaya videonya nggak nanggung. Strategi yang dipakai oleh Pak Jokowi ini sangat buruk ya. Tadi kemarin sudah saya katakan dan sering saya katakan di dalam beberapa tempat. Kalaupun memang kita katakanlah jauh panggang daripada api, misalkan begitu, Pak Jokowi itu tidak mendesain ini semua, yang mana kemungkinannya itu kecil. Tetapi katakanlah begitu, karena kita disuruh untuk memilih perkara yang katakanlah tidak terlalu tendensius begitu ya. Maka pendiaman Jokowi terhadap relawan-relawan seperti ini itu bukanlah sikap seorang negarawan. Jadi harus ada sikap kesatria,
bertanggung jawab selama 10 tahun memimpin Indonesia, itu seharusnya yang bersangkutan sadar betul tidak semua orang puas, dan ketidakpuasan itu ada yang berdasar, ada yang tidak. Bagi yang berdasar, seharusnya Jokowi itu menghadapinya sendiri, tidak bersikap pengecut seperti itu. Dan kita sering melihat Trump mengatakan pengecut-pengecut, padahal mereka tidak pernah berkaca orang yang mereka bela adalah orang paling pengecut sedunia. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.